Om Swastiastu, kembali bersama saya lagi loh pakai apa? Oke, hari ini saya akan mereview kolam saya sendiri ya. Jadi kolam Laparok satu-satunya di Indonesia. Ya, jadi saya akan mengupdate ya kolam koi saya setelah hampir mungkin 5 bulan ya, dari Desember 2021. Sekarang sudah bulan April 2022 ya. Hari ini saya akan mereview. Jadi untuk kolam saya sudah mulai lumayan matur ya. Jadi di sini airnya juga cukup bening dan juga tebing laparoknya mungkin bisa dilihat di belakang ya, sudah mulai sedikit rimbun ya tanamannya. Jadi banyak yang sudah tumbuh ya. Jadi untuk filternya ya, jadi untuk dari 4 bulan ini saya lakukan backwash mungkin setiap 1 minggu sekali ya, kalau sempat ya 1 minggu sekali, kalau nggak sempat mungkin 2 minggu ya. Jadi sebisa mungkin backwashnya seminggu sekali ya, karena mungkin di pas hari saya libur saya melakukan backwash, dan juga untuk air lipnya masih kencang dan aerator LP60-nya juga lumayan ya, masih kencang, belum ada kendala. Semoga saja aman ya sampai beberapa tahun ke depan seperti itu ya. Oke, langsung aja kita lihat ya kolam saya, kolam koi Laparok satu-satunya di Indonesia mungkin. Kenapa saya bilang begitu? Karena mungkin saya nge-share di YouTube nggak ada ya Laparok yang kolam koi yang menggunakan Laparok seperti itu ya. Kalau mungkin aquascape banyak, pasti banyak menggunakan Laparok ya. Oke, langsung saja ya kita lihat kolam koi saya. Oke, jadi ini dia ya kolam koi Laparok satu-satunya ya. Jadi di sini lumutnya sudah mulai menghitam ya, sudah hitam sekali. Hitam semua, jadi sudah hampir 5 bulan ya kurang lebih. Dan ikannya ya, ikannya cuma ya sedikit, enggak apa-apa. Jadi ini ikannya ya yang baru umur 4 bulan ya ini ya. Jadi saya sekitar 25 ya, semoga 6 bulan tembus ke 30 cm ya. Yang ini yang red karasi atau beni ya, mungkin red karasi ya karena memang indukannya red karasi. Jadi kita bisa lihat ya kebeningannya. Kelihatan enggak ya? Jadi di sini birunya sudah habis ya. Jadi saya malas sekali untuk ngepelnya, udah capek ya. Jadi saat ngepel itu kolam sangat keruh dan mungkin lebih lama maturnya. Jadi setiap kita hilangkan apa namanya itu lumut yang di bawah, jadi dia mulai proses pembuatan pertumbuhan lumut baru. Jadi proses maturnya lebih lama. Jadi saya biarkan dah, nggak apa-apa ya, nggak bisa hitam memang, kecuali ya tidak ada sinar matahari ya. Jadi untuk tebing laparoknya ya, ini dia tebing laparok ya. Oh, saya lupa menghidupkan gemercik airnya ya, saya hidupkan dulu ya supaya lebih keren. Jadi untuk biasanya ya kalau saya males, saya nggak hidupkan ya tetesan airnya. Jadi ini sudah mulai rimbun, jadi ini paku-pakuannya ya. Jadi ini tumbuh dengan sendirinya ya paku-pakuannya. Kalau ini paku-pakuan ini yang ini baru kita nanam. Ini juga apa namanya ini ya, daun talasnya juga lumayan. Dan ini juga serutnya ya, serutnya sudah mulai tumbuh dengan maksimal ya. Jadi sudah mulai akarnya sudah mulai turun. Dan ini bonsai daun daru saya, untuk bonsainya belum ada yang berbentuk ya, nggak bisa bentuknya, nggak bisa nih. Ini baru dililit sedikit, jadi ini sudah mulai penuh dengan, jadi hampir penuh tapi masih kurang ya untuk bonsainya ya. Ini kita review ya. Jadi di sini juga ada, ini sebenarnya modelnya paging ya, saya maunya paging. Jadi saya menggunakan serut ya, serut paging. Semoga saya masih lumayan rimbun ya. Kayaknya di sini ada satu serut mati ya, karena lupa nyiramnya. Karena emang tanahnya sedikit sekali ya. Oke, kita hidupkan saja ya supaya lebih bagus untuk menggunakan pompa Atman ya 2800. Jadi ini pompa yang lumayan lama ya, dari kolam saya yang pertama udah berapa tahun itu. Di kolam pertama jadi dari sana. Jadi ada 2 sambungan ya, satu ke atas. Di sini 2 sambungan dan di sana 3 sambungan ya. Jadi ke atas 1 untuk tetesan airnya dan 2 sambungannya untuk yang di sini ya, air terjun di sini ya. Jadi karena memang debit airnya belum tidak mencukupi semuanya dia. Dan di sini juga ada air, kalau mau ya air terjun di sini 2 ya.
seperti itu ya. Nanti kita belikan yang mungkin 4.800 atau 5.800 mungkin kita belikan ya, karena belum ada uangnya ya, sabar. Untuk sentigi saya, wah sentiginya juga masih mumpungnya masih hidup ya, lumayan sudah hampir 2 tahun ini mungkin ya, kurang lebih kira-kira 2 tahun sentiginya baru segitu ya. Jadi main bonsai itu sangat-sangat mahal ya. Oke, ini dia tetesan airnya. Jadi di sini satu tetesan airnya. Ini juga ada kimang ya. Ini apa namanya ini ya? Kadaka ya. Kadaka lokal. Ya lumayan lah. Dan nyarinya di sungai. Karena gratis kita ambil banyak ya. Karena juga supaya juga apa namanya ini? Adegan. Adegan. Di sebelah dulu. Oke, jadi di sana juga sudah mulai rimbun kadakanya. Di sana juga ada bonsai kelapa ya. Jadi luar biasa sekali ya. Tetesan airnya jadi seperti itu ya. Kita review. Jadi untuk air lapnya juga masih kencang ya. Sudah hampir 5 bulan kita menggunakan air lap. Ini penuh sekali ya. Kita 3 dB dengan apa namanya? Aerator LP60 ya, kita bisa lihat debit airnya. Ini dia debit airnya John, mantap bukan? Jadi dengan debit air yang kencang dan watt yang low watt, hemat energi. Jadi di sini ya pembagiannya ya, untuk air lip. Di sana juga ada untuk aerasi juga di dalam kolam, jadi sangat-sangat penuh dengan oksigen. Jadi untuk dasarnya dengan kedalaman kurang lebih 80 ya, 80 cm ya. Jadi ikan di dasar kelihatan. Untungnya ada sinar matahari. Jadi di sini ikan saya masih tidak terlalu banyak ya. Untuk ikan super tidak ada ya. Ya kita tes saja dulu. Ini aja ikannya yang paling lama. Jadi untuk ikan banyak sekali yang masih kurang ya. Jadi di sini cuma ada sanke dan soa ya. Kohakunya belum punya. Ada yang kohaku cuma mini-mini ya. Kohakunya kecil-kecil seperti itu ya. Dan di sini juga lumutnya sudah mulai hampir semua sudah terisi. Luar biasa. Jadi ya hampir rimbun ya. Hampir alami sekali ya. Jadi yang mau buat tebing, saya sarankan buatlah tebing laparok ya, pokoknya the best lah. Jadi untuk tebingnya, batunya ini juga sangat ringan sekali ya, ringan dan mudah dipasang, dan juga sama semen itu cocok sekali, jadi sangat merekat ya. Ini hampir seperti batu apung, cuma dia lebih berat lagi sedikit ya, cuma dia berongga ya. Jadi kalau batu apung kan dia biasanya ngambang ya, lama-kelamaan baru dia tenggelam. Kalau ini emang tenggelam ya. Mantap. Ini paging, serut paging. Dan di sini juga saya baru ada tambahan ya. Ini untuk apa namanya ini ya? Lupa saya. Ini tanpa filter ya ini. Jadi saya menggunakan lumpur sawah ya. Jadi di sawah itu saya ambil lumpurnya, batang sekitar 1 ember ini ya, 1 ember ini. Ini juga saya menggunakan batu lama ini ya. Kalau di Bali lesung namanya ya. Dulu pakai tempat makan babi atau numbuk padi ya. Jadi kita manfaatkan menggunakan jadi kolam mini. Ini lumayan ya, bunganya juga. Bisa dilihat ya pembeningannya. Jadi tanpa aerator filterisasi, karena ke sistem apa namanya lupa saya, yang pokoknya yang di bawah itu ya. Jadi dan juga ikannya juga tidak terlalu banyak ya. Jadi sini saya menggunakan ikannya tidak kelihatan ya, hampir ya, karena terlalu subur ya gininya. Tanamannya seperti itu. Saya punya 2, ini lagi 1. Dan saya pakai tetesan air supaya mengisi air ya. Oke, mantap kan? Jadi tinggal PR ini ya, yang di depan aja. Mohon bersabar ya, nanti kita buat seperti apa. Kita buat minimalis atau tebing-tebing atau apa ya, belum kepikiran. Karena belum ada uangnya gitu. Oke, ini dia the best. Ada best tebing lava rock in the world. Maybe ya. Oke, mantap sekali. Jadi sangat menenangkan sekali dan sangat puas ya untuk
Filter ya, filternya ada 5 kotak ya. 5 kotak saya menggunakan, kita buka aja ya. Filter ya, kita sudah buka. Ini untuk filter ada 5 chamber ya. 5 chamber. Untuk sekat saya menggunakan keramik ya. Keramik ukuran 50 cm. Dan lebarnya sekitar 70 ya ini. 70 cm ya. Kurang lebih. Kalau ini 70 apa ya? Ya sekitar 60-an kayaknya. Lebarnya sekitar 60 ya, bukan 70 ya. Jadi keramiknya saya pakai 50 cm dan saya bantu tambahan dengan batu ya, batu alam itu. Saya kasih cokak. Jadi dibuat rel ya seperti itu ya. Mungkin yang sudah nonton dari pertama sudah tahu ya. Jadi di sini saya menggunakan apa ini ya? Paranet. Jadi yang pertama ya, karena belum bisa beli brush, jadi saya beli paranet 3 meter. Saya gunakan di chamber pertama ya, dan cepat sekali ya ini. Padahal kemarin baru minggu lalu saya sudah backwash sudah mulai kotorannya ya. Jadi di sini yang kedua saya menggunakan jet mat ya, jet mat yang agak kecil ini ya. Ini biasanya digunakan untuk membersihkan keramik, biasanya yang muter itu ya pakai mesin. Jet mat dan jaring nelayan dan ketiga dan 1, 2, 3, 4-nya saya pakai batu laparok ya, saya pecahkan kecil-kecil. Dan yang kelima pipa air lip dan pompa ya, pompa untuk tetesan air seperti itu ya. Oke, jadi sudah 5 bulan, untungnya belum tidak memakan korban ya, tidak pernah memakan korban. Jadi aman jadi ya. Intinya kalau kolam baru harus sabar ya, jadi supaya tidak ada ikan koi mati dan koi sakit pun belum ada di sini ya. Untungnya belum ada ya, dengan kemarin debit hujan yang begitu lebat ya. Jadi masih aman ya. Karena kedalaman dan juga oksigen yang penuh seperti itu. Dan juga pastinya ini yang terpenting dari kolam ini adalah ini ya. Filterisasinya ya, berapa chamber semakin banyak semakin bagus. Semakin dalam semakin bagus kolam Anda seperti itu. Karena semakin dalam ikan lebih cepat pertumbuhannya seperti itu ya. Kayak ini ya, bisa dicontoh. Ini baru umur 4 bulan ya. Mungkin di awal saya sudah dapat nge-share ya di short video. Dan ini juga udah bertahunan nih segitu jadi. Kita bisa lihat pertumbuhannya ya seperti itu. Oke, sekian dulu ya dari saya. Mantap sekali, yang mau bikin silakan. Laparok ya, pokoknya tebing relief itu jauh lah. Menurut saya jauh. Ini pakai laparok, the best tebing in the world, bro. Kalau bisa batu pasir lebih bagus mungkin ya. Tapi batu pasir itu berat, mahal. Sekilonya mungkin hampir 10.000 ya. Ada yang jual 13.000. Batu 1 kilo 15.000. Seperti ini contohnya untuk batu pasir ya. Ini saya beli kemarin sekitar 3 kilo 45.000 ini batunya ini. Wih, ngeri ini. Bayangkan kalau pakai tebing semua ini. Berapa juta itu habis. Jadi seperti itu ya untuk review bulan kelima ya dari Desember mungkin ya. Semoga saya benar ya. 5 bulan, 4 bulan jadi sudah mulai rimbun dengan tanaman paku dan tanaman yang kita tanam sendiri. Jadi sekian ya review singkat untuk bulan kelima ya kolam saya. Kolam laparok satu-satunya di Indonesia, di Bali. Mungkin satu-satunya di dunia semoga. Jadi yang mau buat tebing pokoknya pakai tebing laparok dah pokoknya, jamin jos, jamin. Tapi kalau pintar masang ini ya. Jadi di sini pas tukang yang saya dapat tuh pintar masang. Jadi bagus kelihatannya ya. Kalau memang nggak pintar masang laparoknya ya biasa-biasa saja jadinya seperti itu. Jadi di sini memang butuh perencanaan ya, di mana kita mau menanam pohon seperti yang ini ya. Ini kan, jadi di mana kita bonsainya itu diperbanyak itu pasti dijamin jos ya. Seperti itu ya juga. Paging serutnya itu kita harus memikirkan sebelum memasangnya itu. Jadi bukan tukangnya. Jadi di sini memang tukangnya masang, saya memberikan idenya. Jadi di sini ada ini, di sini ada sini. Ini seperti itu ya. Kita harus mengawasinya ya. Oke, sekian ya. Terima kasih yang sudah menonton, ingat di like, comment, share, and subscribe. Terima kasih yang sudah mengikuti selama ini proses pembuatan kolam saya yang luar biasa ini. Menurut saya yang luar biasa ya, menurut kalian biasa saja ya nggak apa-apa ya. Yang penting saya luar biasa begitu ya. Semoga saja menjadi inspirasi di rumah Anda ya.
Jadi kalau tebingnya ya bukannya jelek atau gimana yang relief, tapi lebih alami yang ini ya. Pakai batu laparok ya. Kalau bisa batu pasir itu lebih gila lagi ya. Kalau duitnya ada pakai batu pasir itu pasti lebih bagus lagi menurut saya ya. Karena di sini adanya laparok ya. Pakai laparok lah. Oke, sekian. Ingat like, comment, share, and subscribe. Dadah.